Baik, kami dari kelompok 4 akan melanjutkan materi kami yang sempat terpotong tadi. Selanjutnya, kita masuk ke submateri kelima, yaitu tentang fungsi imun bagi tubuh yang akan dibawakan oleh Saudari Aulia Amarnenar. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mengenai fungsi imun bagi tubuh. Sistem kekebalan tubuh memiliki peran yang sangat sentral dalam pertahanan tubuh manusia. Tanpa sistem imun, tubuh akan rentan terkena serangan kuman, virus, parasit, atau bakteri. Berikut beberapa peran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, melindungi tubuh dengan cara melawan bakteri, virus, parasit, atau jamur yang membawa berbagai jenis penyakit dan mengeluarkannya dari tubuh kita. Yang kedua, menjaga keseimbangan hemostatis yang berfungsi memenuhi kebutuhan tubuh melalui interaksi seluruh sistem yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, mengenali dan menetralisir zat-zat berbahaya di lingkungan sekitar kita. Yang keempat, melawan dan menghancurkan penyakit yang dapat merubah tubuh kita secara keseluruhan seperti sel kanker atau zat asing lainnya yang ingin menginvasi tubuh kita. Yang terakhir, mendeteksi jaringan sel abnormal dan mengeliminasinya dari tubuh, juga menyingkirkan jaringan sel yang rusak atau mati. Sistem imun yang berfungsi baik mampu melindungi tubuh Anda dari berbagai macam serangan, baik karena faktor internal maupun eksternal. Sebaliknya, bila kekebalan tubuh melemah, patogen akan mudah menyerang dan memperburuk kondisi kesehatan. Fungsi imun sendiri berbeda-beda dengan dirancang untuk bekerja sama menjaga kekebalan tubuh dari penyakit, dan berikut ada 3 jenis sistem imun. Di antaranya ada sistem imun bawaan yang dikenal dengan sistem imun non-spesifik yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, sistem imun adaptif. Nah, ini berperan sebagai pertahanan tubuh selanjutnya dan terus berkembang selama kita menjalani hidup. Ketika kita terserang penyakit, pertama kali atau mendapatkan vaksinasi, tubuh kita menyimpan berbagai memori imunologis, yaitu bagian dari sistem kekebalan tubuh biruan atau adaptif yang memberikan perlindungan untuk inangnya dengan memainkan respon yang semakin cepat dan semakin efektif terhadap infeksi yang ditimbulkan. Sehingga kita tidak mudah terserang oleh penyakit yang sama. Sistem imun adaptif akan terus beradaptasi dan mengenali berbagai antigen, bakteri, atau virus yang berbahaya bagi tubuh. Ketiga, sistem imun pasif, yang sering disebut juga sebagai sistem imun pinjaman, di mana antibodi seseorang dipindahkan ke tubuh lainnya. Contohnya sistem imun yang didapatkan bayi dari plasenta ibu sebelum lahir dan ASI dari ibu setelah lahir. Itu intinya, setiap individu memiliki sistem imun yang berbeda-beda, namun pada umumnya sistem imun akan bertambah kuat seiring dengan perkembangan usia manusia. Sebab semakin sering tubuh kita terekspos berbagai jenis patogen, sistem imun ini dalam tubuh akan secara otomatis berkembang. Sistem kekebalan tubuh sendiri menyebar di seluruh bagian tubuh, serta melibatkan banyak sel, organ, protein, dan jaringan. Sistem ini membedakan jaringan yang ada dalam tubuh kita dan jaringan yang asli. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Karena tadi submateri kelima, selanjutnya kita masuk ke submateri tentang penyebab melemahnya sistem imun bagi tubuh yang akan dibawakan oleh Saudari Marwa Nur Fajrin. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan melemahnya sistem imun bagi tubuh kita. Penurunan sistem imun tersebut dapat terjadi apabila sistem kekebalan tubuh tidak mampu menjaga tubuh dari serangan luar maupun dari dalam. Adapun beberapa penyebab penurunan sistem imun tubuh dapat kita lihat di slide ini. Yang pertama yaitu kekurangan asupan nutrisi. Di sini kekurangan asupan nutrisi seperti kekurangan makanan bergizi yaitu sayuran, buah-buahan, vitamin, dan sebagainya. Pada dasarnya, berbagai makanan seimbang ini merupakan sumber utama dalam mendukung sistem kekebalan tubuh manusia. Yang kedua yaitu dehidrasi. Nah, dehidrasi ini dapat dikatakan sebagai tubuh kekurangan cairan yang seharusnya masuk ke dalam tubuh. Nah, dehidrasi ini banyak disepelekan oleh orang-orang sebagai suatu bentuk
penyebab dari menurunnya sistem kekebalan tubuh ini. Yang ketiga yaitu stres. Berbagai gejala yang dirasakan pada saat orang stres tersebut dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita bekerja lebih keras untuk mempertahankan tubuh dari ancaman kesehatan yang ada. Yang keempat yaitu kurang bergerak. Nah, kurang bergerak ini merupakan penyebab paling banyak dari menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Dan kurang bergerak ini juga banyak dirasakan oleh berbagai remaja-remaja yang ada di Indonesia sekarang ini. Kemudian yang kelima, kurang tidur. Nah, kurang tidur merupakan penyebab yang paling utama yang menyebabkan menurunnya sistem imun pada tubuh. Saat sedang tidur, umumnya sel-sel dalam darah turut melawan infeksi dengan bekerja menjaga tubuh kita. Jadi, dapat dikatakan kurang tidur bisa menyebabkan tubuh tidak dapat bekerja efektif dalam melawan infeksi ataupun kuman penyakit. Ya, selanjutnya yaitu depresi. Depresi diartikan sebagai gangguan suasana hati yang ditandai dengan adanya perasaan sedih, kehilangan minat untuk melakukan berbagai hal yang disukai. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang stres atau depresi yang tinggi akan mengalami respon peradangan yang berbeda. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa kekebalan imunnya juga ikut menurun. Yang ketujuh yaitu paparan zat berbahaya seperti asap rokok. Nah, pada saat asap rokok masuk ke dalam saluran pernafasan, tubuh kita akan mengalami beberapa rangsangan yang dapat memicu terjadinya penurunan sistem kekebalan tubuh. Yang kedelapan yaitu alkohol. Orang-orang yang mengkonsumsi alkohol tentunya akan membahayakan kesehatan mereka. Salah satunya yaitu menyebabkan kekebalan tubuh menurun dan meningkatkan resiko infeksi. Dan juga akan merusaki organ-organ internal tubuh seperti hati, jantung, pankreas, dan sistem pencernaan. Yang kesembilan yaitu antibiotik. Nah, di sini antibiotik kita kenal sebagai obat untuk mengatasi masalah infeksi bakteri. Namun, apabila antibiotik digunakan secara berlebihan, hal itu juga tidak baik bagi kesehatan tubuh. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa antibiotik yang berlebihan dapat melemahkan kemampuan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Yang ke-10 yaitu olahraga berlebihan. Aktivitas olahraga memang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Namun jika aktivitas itu berlebihan juga akan menyebabkan sindrom overtraining. Nah, sindrom ini melemahkan tubuh sekaligus sistem kekebalan tubuh dan membuatnya lebih rentan terserang berbagai penyakit. Yang ke-11 yaitu duduk lama. Duduk terlalu lama hampir mirip dengan kebiasaan kurang bergerak. Ketika seseorang duduk terlalu lama, maka metabolisme dalam tubuhnya akan terganggu atau terhambat. Nah, ketika metabolisme kita terhambat, maka asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita juga ikut terlambat. Dengan kata lain, pembentukan sistem imun tubuh kita juga ikut terhambat. Dan yang terakhir yaitu kurang sinar matahari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa vitamin D merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bertambahnya sistem imun dalam tubuh. Nah, jika kita kekurangan asupan vitamin D, maka itu akan berpengaruh bagi sistem imun tubuh kita, atau dengan kata lain akan membuat sistem imun kita menjadi rentan terkena penyakit. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi submateri yang dibawakan oleh Saudari Marwah Nur Fajrin. Selanjutnya kita masuk ke submateri ke-7 yaitu tentang cara meningkatkan imunitas tubuh yang akan dibawakan oleh Saudari Andi Nurul Fatia Ayuni Ladianindra. Kepada Saudari saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan beberapa cara meningkatkan imunitas tubuh. Ada banyak penyakit yang bisa menyerang tubuh manusia jika sistem kekebalan imunnya rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan imun atau daya tahan tubuh. Meningkatkan imunitas tubuh dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama olahraga atau latihan fisik. Salah satu cara paling sederhana untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan olahraga atau latihan fisik.
Salah satu olahraga ringan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas adalah aerobik selama 30 menit. Hal ini mampu mengaktifkan kerja sel darah putih, yang merupakan komponen utama imunitas tubuh pada sirkulasi darah idealnya. Latihan aerobik selama 30 menit dapat dilakukan 5 kali seminggu, tetapi kita juga tidak boleh melakukan olahraga secara berlebihan karena justru akan mengakibatkan tertekannya kekebalan tubuh. Istilah berlebihan di sini juga bergantung pada tingkat ketahanan tubuh seseorang. Ada baiknya sebelum memulai latihan olahraga disarankan untuk berkonsultasi pada dokter atau pelatih, utamanya bagi para pemula. Penelitian juga membuktikan bahwa perubahan-perubahan positif akan terjadi di dalam sistem kekebalan tubuh jika kita melakukan olahraga secara moderat atau sedang-sedang saja. Sel-sel sistem imunitas tubuh akan bersirkulasi dengan lebih cepat di dalam tubuh dan kemungkinan ada dorongan sementara di dalam produksi makrofage, yakni sel-sel yang menyerang bakteri. Perubahan ini mungkin akan berakhir hanya beberapa jam setelah berolahraga. Namun ada keuntungan tambahan bagi orang yang melakukan olahraga secara moderat dan teratur. Seseorang yang melakukan olahraga secara teratur lebih sedikit kemungkinannya untuk jatuh sakit dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan olahraga sama sekali. Olahraga ringan dan sedang juga mempengaruhi peningkatan jumlah trombosit serta terjadinya peningkatan jumlah leukosit dalam sirkulasi darah, utamanya limfosit dan neutrofil. Peningkatan leukosit dan trombosit juga dipengaruhi oleh intensitas dan durasi berolahraga. Yang kedua, suplementasi makanan. Menurut Yuliartono, berolahraga dapat menaikkan imunitas tubuh. Namun, seseorang dengan daya tahan tubuh sudah benar-benar menurun, tentu saja tidak dapat melakukan latihan fisik atau berolahraga secara maksimal. Maka suplemen makanan dianggap sebagai jalan keluar terbaik yang bisa digunakan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Hal ini karena suplementasi makanan tersebut tidak memiliki efek samping terhadap tubuh. Suplementasi bahan makanan alam juga membuat imunostimulan yang sangat berguna bagi tubuh. Karena imunostimulan sangat diperlukan untuk memacu laju biosintesis immunoglobulin sebagai protein yang mempunyai aktivitas antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Salah satu tanaman yang mempunyai efek imunostimulan adalah daun bangun-bangun atau torbangun dengan nama latin Coleus ambinicus Lower. Yang daun tersebut adalah salah satu etnobotani Indonesia yang secara turun-temurun dimanfaatkan masyarakat. Silitonga melaporkan bahwa daun bangun-bangun termasuk tanaman obat yang bebas toksik. Dari penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Hertiani, diketahui bahwa daun bangun-bangun dengan meningkatnya sel fagositik, sel neutrofil diduga jumlah leukosit secara menyeluruh dapat meningkat. Bahkan, titer antibodi akan meningkat sebagai respon tubuh terhadap antigen yang ada. Ini menunjukkan bahwa di dalam daun bangun-bangun terdapat senyawa yang berperan sebagai imunostimulan dan senyawa tersebut adalah saponin dan flavonoid yang berperan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, mengkonsumsi vitamin C. Mengkonsumsi vitamin C dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi. Asupan vitamin C rendah dapat memberikan implikasi terhadap kadar hemoglobin ibu hamil. Vitamin C mempunyai peran dalam pembentukan hemoglobin dalam darah, di mana vitamin C membantu penyerapan zat besi dari makanan sehingga dapat diproses menjadi sel darah merah kembali. Kadar hemoglobin dalam darah meningkat, maka asupan makanan dan oksigen dalam darah dapat diedarkan ke seluruh jaringan tubuh yang akhirnya dapat mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan janin. Kekurangan vitamin C dikaitkan dengan meningkatnya kerentanan terhadap infeksi dan respon imun yang kurang kuat. Orang yang kekurangan vitamin C pun dipercaya lebih berisiko terkena virus corona atau penyakit COVID-19 karena kekebalan tubuhnya menurun.
Vitamin C merupakan zat gizi mikro yang berperan aktif bagi manusia. Antioksidan kuat ini penting untuk produksi kolagen dan karnitin yang berkontribusi terhadap peningkatan dan pertahanan kekebalan tubuh. Bahkan vitamin C juga berperan sebagai agen antimikroba yang dapat melawan berbagai mikroorganisme penyebab infeksi. Vitamin C dipercaya mampu mencegah dan mengobati infeksi pernafasan dengan meningkatkan berbagai fungsi sel kekebalan tubuh. Penelitian pun menunjukkan bahwa pemberian vitamin C pada pasien dengan infeksi saluran pernafasan akut dapat mengembalikan kadar vitamin C plasmanya menjadi normal, sehingga dapat memperbaiki keparahan gejala infeksi tersebut. Yang keempat, menghindari stres. Jangan sampai pemberitaan virus corona maupun konten-konten di media sosial menyebabkan stres terus-menerus. Fungsi kekebalan tubuh akan menurun jika terjadi peningkatan hormon kortisol yang menjadi penyebab stres. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan untuk membatasi dalam mencari informasi terkait kasus COVID-19 yang saat ini lebih banyak konten hoaks dibandingkan informasi yang kredibel terkait virus corona. Melakukan karantina di dalam rumah merupakan salah satu cara pemerintah untuk memutuskan mata rantai penularan virus ini. Kebijakan baru ini dilakukan pemerintah di masing-masing negara, karena COVID-19 sudah menjadi pandemik di beberapa negara. Yang kelima, menghindari dehidrasi. Lebih dari 60% tubuh terdiri dari air. Menurut WHO, kebutuhan air minum orang dewasa rata-rata sekitar 8 gelas atau 2 liter. Jika melakukan aktivitas terlebih, seperti olahraga atau ketika cuaca panas, maka diharuskan untuk memperbanyak minum air. Kekurangan minum menyebabkan dehidrasi. Saat dehidrasi, tubuh lebih cepat lelah, daya tahan melemah, dan paparan virus bisa mudah menginfeksi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah tadi submateri tentang cara meningkatkan imunitas tubuh sebagai submateri terakhir dari presentasi kita pada hari ini. Sehingga dapat saya simpulkan, yaitu sistem pertahanan tubuh atau sistem imun berperan besar sebagai pelindung tubuh. Pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme sehingga tidak mudah terkena penyakit. Tersusun dari sel-sel, jaringan, dan organ membentuk imunitas. Mekanismenya ada yang spesifik dan non-spesifik. Fungsi imun tersendiri yaitu menjaga kestabilan dalam tubuh dan melindunginya dari zat-zat patogenesis. Dan melemahnya imun tubuh dapat terjadi karena pola hidup yang tidak produktif, namun bisa ditingkatkan dengan olahraga dan memperbaiki gaya hidup yang lebih sehat. Akhir kata, when you're happy, your immune system is at its strongest point. And when you think negatively or when you hate or allow yourself to grow emotionally out of control, you are weakening your immune system. By Frederick Lenz. Demikian presentasi kami dari kelompok 4 tentang dasar pertahanan tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.